Kandidat pertama, dan mungkin yang paling kuat di hati para penggemar, adalah Sarada Uchiha. Di era Two Blue Vortex, momen kepulangan Boruto ke Konoha menjadi sangat emosional karena Sarada lah orang pertama yang langsung memeluknya. Ikatan mereka bukan sekedar teman masa kecil biasa. Bayangkan saja, Sarada adalah satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan omnipotence. Selama 3 tahun masa pelarian Boruto yang penuh penderitaan, Sarada tetap setia menunggu dan terus membela nama baik Boruto di tengah kepungan fitnah. Jika takdir menyatukan mereka, bayangkan betapa dahsyatnya keturunan mereka nanti. Perpaduan garis keturunan Uzumaki dan Uchiha akan melahirkan potensi kekuatan yang luar biasa di dunia shinobi. Kandidat kedua, kita punya sosok yang lembut namun luar biasa tangguh, yaitu Sumire Kake. Jika kita bicara soal perasaan, Sumire bisa dibilang adalah saingan terberat bagi Sarada. Ingatkah kalian? Dengan penuh keberanian, Sumire secara terang-terangan mengakui kepada Sarada bahwa ia memiliki perasaan khusus terhadap Boruto. Ada kemiripan yang begitu indah antara dirinya dengan Hinata, sifatnya yang santun, penyayang, namun memiliki keteguhan hati yang tak tergoyahkan. Kesetiaannya pun tidak perlu diragukan lagi. Sama halnya dengan Sarada, Sumire adalah sosok yang kebal terhadap kekuatan Eida. Ia memilih berjuang dengan caranya sendiri, bekerja di divisi sains demi membantu dan melindungi Boruto dari dalam Konoha. Hubungan mereka tumbuh dari rasa saling percaya dan kerjasama yang solid di balik layar. Sebuah ikatan yang tenang, namun sangat bermakna. Lalu, kandidat ketiga, ada sosok yang penuh misteri, yaitu Eida. Menarik sekali mengikuti perkembangan hubungannya dengan Boruto. Meski awalnya pandangan Eida hanya tertuju pada Kawaki, pelan tapi pasti, dinamika cerita mulai menunjukkan pergeseran yang tak terduga. Eida, yang memiliki kemampuan luar biasa untuk melihat segalanya, ternyata mulai merasa terkesan dengan keteguhan hati yang dimiliki oleh Boruto. Ada satu alasan kuat mengapa mereka begitu serasi. Secara biologis, Boruto kini telah menjadi Otsutsuki sepenuhnya. Hal ini membuat Boruto menjadi satu-satunya orang, selain Kawaki, yang bisa menjadi pasangan setara bagi Eida, tanpa perlu takut terpengaruh oleh pesona pemikatnya yang mematikan. Hubungan mereka mungkin saja berawal dari kepentingan takdir sesama dewa, atau sekadar urusan politik, namun tidak menutup kemungkinan benih romansa yang sangat unik akan tumbuh di antara mereka. Kandidat keempat, kita beralih ke desa pasir, yaitu Yodo dari Sunagakure. Menariknya, banyak penggemar yang sangat menyukai dinamika antara ninja Konoha dan Suna, layaknya kisah romantis Shikamaru dan Temari di masa lalu. Yodo, yang merupakan anak angkat dari Gaara, seringkali dijodohkan oleh para fans karena kepribadiannya yang begitu cool dan sedikit tomboy. Interaksi mereka sejak ujian Chunin sebenarnya sudah menunjukkan adanya percikan persaingan yang sangat sehat. Banyak yang menilai hubungan mereka memiliki potensi klasik, yaitu berawal dari rival yang perlahan tumbuh menjadi cinta. Selain itu, jika mereka benar-benar bersatu, hal ini tentu akan semakin mempererat aliansi besar antara desa Konoha dan Sunagakure di masa depan. Kandidat kelima, kita punya sosok yang sangat dekat dengan keseharian Boruto, yaitu Mirai Sarutobi. Meskipun Mirai berusia beberapa tahun lebih tua, dalam dunia ninja, perbedaan usia rasanya bukanlah penghalang yang besar untuk tumbuhnya sebuah rasa. Kita tahu bahwa Mirai bukan sekedar teman, ia adalah sosok kakak sekaligus mentor yang membimbing Boruto di masa lalu. Kedekatan yang sudah terbangun sejak mereka masih kecil ini menciptakan rasa hormat yang begitu mendalam di hati Boruto. Jika Boruto nantinya mencari sosok pendamping yang dewasa dan disiplin untuk mengimbangi sifatnya yang terkadang masih liar, maka Mirai adalah pilihan yang sangat masuk akal. Hubungan mereka bisa menjadi perpaduan antara rasa kagum dan kenyamanan yang tulus. Dan yang terakhir, ada kemungkinan hadirnya karakter baru yang mungkin berasal dari keturunan Otsutsuki atau klan misterius lainnya. Mengingat alur Two Blue Vortex yang kini semakin meluas ke dimensi luar dan konflik antar planet, bukan tidak mungkin Kishimoto Sensei akan memperkenalkan sosok wanita baru dari klan yang setara dengan Otsutsuki. Alasannya cukup sederhana namun mendalam. Boruto kini bukan lagi manusia biasa.
Sebagai sosok yang telah berevolusi, ia mungkin membutuhkan pendamping yang mampu mengimbangi umur panjang serta kekuatan tingkat dewanya di masa depan. Seseorang yang bisa berjalan berdampingan dengannya, melintasi waktu dan dimensi. Dari calon-calon tadi, kira-kira siapa yang menurut kalian paling pantas bersanding di pelaminan bersama Boruto? Terima kasih banyak sudah menemani pembahasan kali ini sampai selesai. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah semuanya!